لله ذي الجلال والإكرام الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وأكرمنا بشريعة النسك الحج إلى البيت الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المهاجرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang tiada habis-habisnya, nikmat yang begitu luas, dan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi yakinlah saudara-saudaraku, Allah tidak menginginkan nikmat yang Ia berikan kepada kita untuk dikembalikan kepadanya. Hanya yang diinginkan oleh Allah adalah la'allakum tattaqun, takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang berbahagia ini kita kembali menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan khutbah Jumat sekaligus melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya selaku khotib tak bosan-bosannya selalu mengingatkan, mengajak, khususnya saya pribadi dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bertakwa. Al-arti melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, sekecil apapun yang diperintahkan oleh Allah, janganlah kita tinggalkan. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun yang dilarang oleh Allah, janganlah kita kerjakan. Kalau kita ingin betul-betul menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah pada hari Jumat ini adalah kemuliaan atau amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak Jumat yang berbahagia. Hari ini kita berada di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Bulan Dzulhijjah adalah bulannya Allah, Syahrullah, bulan yang mulia, bulan yang agung bagi kita umat Islam. Kenapa dikatakan bulan yang mulia dan bulan agung? Karena kata Allah, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, Allah lipat gandakan pahala-pahala kita. Sebaliknya kata Allah, apabila di bulan Dzulhijjah ini kita melakukan perbuatan-perbuatan kekejian, kemungkaran, kesalahan-kesalahan,
ibadah wajib kita dan ibadah sunnah kita. Maka jangan sampai kita terlena dengan hukum dunia. Bulan Dzulhijjah ini bulan kita, mari berlomba-lomba kita menuju untuk meningkatkan amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang harus kita tingkatkan. Amal ibadah apa yang harus kita tingkatkan di bulan baik ini, di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah kita tingkatkan sholatnya kita. Sholatnya 5 waktunya kita. Jangan sampai sholat 5 waktu tertinggal. Jangan sampai sholat 5 waktu kita dilalaikan atau diabaikan. Dan ditambah-tambah lagi sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, dan sholat duha. Dan pagi tadi kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Kata Nabi awwal ma yu'adzabul yaumil qiyamah bisolat. Yang pertama dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sholatnya kita. Allah tidak menginginkan harta kita. Allah tidak menanya kedudukan, pangkat dan jabatan kita pada saat kita menghadap Allah nanti. Tapi yang ditanya oleh Allah, bagaimana sholatnya kita semasa hidup kita di dunia. Begitu saudara-saudara, jangan sampai kita sholat 5 waktu, sholat wajib kita abaikan. Sedangkan sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah Idul Fitri kita dahulukan. Kita sholat Idul Adha tapi kita tidak sholat subuh, maka dosa kita bukan mendapatkan pahala. Kita harus sholat subuh dulu, baru kita laksanakan sholat sunnah Idul Adha. Saudara-saudara, itu yang pertama. Lalu yang kedua, amalan apa yang kita harus lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Perbanyaklah zikrullah, perbanyaklah bertasbih, perbanyaklah takbir. Apalagi ini di bulan Dzulhijjah tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah hari tasrik, teruskan takbir. Setelah sholat 5 waktu, teruskan kita bertakbir dulu, baru kita doa. Atau kita di rumah, teruskan bertakbir sampai tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Jangan sampai kita seperti sholat Idul Fitri, kita kalau sudah sholat tidak lagi bertakbir. Tapi kalau sholat sunnah Idul Adha ini, mari kita perbanyaklah takbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teruskan kita. Saudara-saudara, lalu berzikir. Jangan sampai kita setelah sholat 5 waktu kita kabur, meninggalkan masjid. Zikrullah dulu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Saudara-saudara, mungkin kita lupa atau kita belum tahu apa maknanya zikir setelah sholat 33 kali. Begitu kita baca pada saat zuhur atau pada saat kita asar, maka kata Allah, siapa yang berzikir di saat waktu zuhur, Allah lindungi dia, Allah jaga dia, Allah selamatkan dia pada saat ketika sholat asar tiba. Begitupun kita baca zikir setelah sholat asar. Pada saat setelah kita sholat asar sampai di waktu maghrib, Allah jaga, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita, Allah luaskan rezeki kita. Begitupun sebaliknya, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Saudara-saudara, jangan kita tinggalkan
Allah, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berzikir, maka bagaimana Allah melindungi kita? Bagaimana Allah ingin menyelamatkan kita, sedangkan kita tidak butuh keselamatan Allah? Saudara-saudara, mari setelah ini mari kita rutinitaskan. Setelah sholat 5 waktu, zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali. Saudara-saudara, itu pahalanya, itu manfaatnya kita baca zikrullah pada saat setelah sholat 5 waktu. Jangan kita begitu salam kanan, salam kiri, lalu kita pergi meninggalkan masjid atau meninggalkan imam, lagi berzikir atau lagi berdoa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Yaitu sedekah. Berbanyaklah kita sedekah. Jangan sampai kita lupa karena rezeki yang ada pada kita. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah, siapa yang bersyukur nikmat yang diberikan, rezeki yang diberikan, maka akan bertambah rezeki lebih banyak lagi. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh dan bertakwa kepadaku, maka akan kuberikan rezeki yang datangnya dari arah mana saja, yang tanpa kita ketahui, dan rezeki tersebut datang. Mari jangan sampai kita sayang dengan uang. Kalau ada yang minta, kasihlah. Kalau ada yang mohon, kasihlah. Jangan sampai kita ada, kita katakan tidak ada. Maka ingat pesan Allah, walain kafarum inna azab lasadid. Siapa yang tidak mau bersyukur kepada Allah, lupa atas nikmat, atas rezeki yang diberikan kepadanya, inna azab lasadid. Azab bukanlah. Yang selanjutnya yang harus kita amalkan di bulan Dzulhijjah ini adalah berkorban. Pada bulan haji atau bulan Dzulhijjah ini, mari saya mengajak yang punya uang, yang banyak uangnya di tabungan, puluhan juta, ratusan juta, jangan sampai kita lupa dengan korban. Jangan sampai mengatakan bahwa saya belum dapat izin dari Allah, saya belum dapat sesuatu keinginan untuk berkorban. Jangan sampai saudara-saudaraku, karena korban ini adalah contoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam surah Saffat ayat yang kedua, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati afwal ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Allah, maka tatkala anak itu sampai pada umur dewasa, yaitu Ismail alaihissalam, berusaha bersama-sama ayahnya Ibrahim alaihissalam. Lalu ayahnya berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku, Allah tidak menginginkan kita mengorbankan anak kita. Tidak akan Allah perintahkan kita untuk menyembelih anak kita, tapi yang dimintakan oleh Allah adalah untuk mengeluarkan harta kita yang kita simpan di bank, yang banyak uang kita, untuk kita korbankan. Kita belikan 1 ekor sapi, 1 ekor sapi dengan 7 nama, dan 1 ekor kambing dengan 1 nama. Saudara-saudara, Allah hanya minta kita untuk berkorban, bukan menyembelih anak kita. Kenapa? Karena pada saat Nabi
Ibrahim menyembelih anaknya, lalu ketika disembelih, pisau ditenggorkan anaknya Ismail. Setelah dipotong zizat Allah, maka yang dipotong bukannya Ismail, tapi seekor kibas atau domba, dan Nabi Ismail ada di belakangnya bapaknya Ibrahim alaihissalam. Untuk itu saudara-saudara yang selanjutnya, jadi masih sempat, masih 3 hari lagi, tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah. Tambahkan bagi panitia Masjid Hijatul Islam, mungkin saat ini kambingnya baru 10, dan untuk saat ini dan besok beli kambing semua. Tambahkan, kalau ada 5 menjadi 15 kambing. Kalau pun sapi, mungkin sapi hari ini 5 sapi Hijatul Islam. Mari berbondong-bondong, masih ada 3 hari lagi untuk berkorban. Tambahkan 7. Kalau misalnya 14 jadi 2 sapi, maka 5 tambah 2 jadi 7 sapi. Masjid kita ini Hijatul Islam. Saudara-saudara, mari berniatlah karena Allah, karena kita berkorban itu harta yang kita miliki untuk mereka, untuk yang berhak menerimanya. Lalu yang kelima, yaitu pada hari ini menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Saudara-saudara kita, orang tua kita saat ini sudah berada di tanah suci Mekah. Mereka melaksanakan rukun-rukun haji, mereka melaksanakan sunnah-sunnah haji, dan mereka sholat di sana 1 rakaat. Sholat di Mekah pahalanya seperti kita sholat 1000 rakaat kita di tanah air. Saudara-saudara, mari niatkanlah hari ini kita. Tahun depan kalau kita banyak uang ratusan juta, kita bisa tahun depan berangkat haji. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa menunggu 20 tahun yang akan datang. Itulah saudara-saudara. Mudah-mudahan kita doakan bagi yang berkorban, dan doakan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya. Dan kita doakan bagi yang berkorban, mudah-mudahan Allah tambah rezekinya, Allah luaskan rezekinya, Allah selamatkan keluarganya. Dan kita doakan juga bagi mereka, saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah berada di tanah suci mereka. Semoga mereka sehat selalu, semoga mereka panjang umur, dan semoga mereka dijauhi segala penyakit, dan semoga mereka kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan mendapatkan gelar haji mabrur dan hajjah mabrur. Itu saja, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, apa yang akan kita ini, mudah-mudahan kita semua di bulan Zulhijjah ini semakin banyak meningkatkan amal-amal wajib, dan sambil meningkatkan menambah amal-amal sunnah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati